Halo Rek, Welcome to KYP Kalvario Podcast. Halo Mbak Esther, Halo Mas Elan. aku mau nanya nih, Apa tuh? tahu nggak mie apa yang bikin seneng? Mie nggak tahu. Mikirin kamu. Oh. Eh, Aku malu. Ngomongin masalah gombal sama nanya-nanya, ngomongin tentang podcast sama tema yang berjudul. Relationship. Oke, kali ini temanya itu tentang tujuannya pacaran tuh apa sih, sama Mencari jodoh yang benar dari Tuhan. benar. Kan Mas? Di sini kita nggak sendirian teman-teman, Kita akan mengajak sepasang sejoli bener. yang benar-benar gini. Gini tuh apa ya? Sudah menjalin hubungan sangat gitu. Pokoknya ini pasangannya luar biasa, The best. dahsyat, yes. Kita sambut pasangan ini, yaitu 1, 2, 3 Pak Billy Billy dan dan Bu Mbak Yeni. Yeni. Yeay. Bagaimana kabarnya Bu Yeni dan Mbak Billy? Luar biasa. Yes. Yes. Pakai jargon itu ya Iya. kayaknya. Nggak usah pakai lama-lama ya, langsung pertanyaan aja ya. Pertanyaan pertama. Silakan. Menurut Bapak Billy dan Ibu Yeni, apa sih tujuan dari pacaran itu? Tujuan dari pacaran. Nah, tujuan dari pacaran itu mungkin kita bisa bilang begini. Orang mau melakukan pacaran itu karena dia memikirkan untuk nanti ke pernikahan. Ya. Tapi kalau seandainya pacaran itu masih anak-anak remaja, ini kayaknya kan jauh banget nih mikirin sampai buat nikahannya kan, gitu loh. Nah, jadi tapi sebenarnya intinya kalau mau dibilang bahwa pacaran sederhananya ini persiapan sebelum memasuki pernikahan. Bagaimana mereka saling bersama, membagi, memperhatikan satu sama lain, gitu. Sederhananya begitu kira-kira. Oke. Sudah diwakili ya jawabannya. Oke. Oh, dari Mbak Yeni ada tambahan? Enggak kan sudah sehati. Oh iya benar. Transfer Jawaban aman Mbak Esther. Benar sekali. Selanjutnya itu, apakah dalam sebuah hubungan itu harus ada satu tujuan atau mungkin ada dua tujuan yang harus disatukan? Tujuan bersamanya harus ada dong, ya enggak? Kalau kita berjalan bersama, enggak mungkin kita berjalan dengan tujuan sendiri-sendiri. Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini, gitu kan? Enggak bisa, itu enggak akan nyampe kepada tujuannya masing-masing, ya kan? Kalau kita dalam sebuah hubungan, itu pasti harus ada tujuan bersamanya seperti apa. Tujuan bersama itu bisa bisa masing-masing gak punya tujuan apa-apa, tiba-tiba kumpul sama diskusi lalu merumuskan tujuan tersebut. Bisa juga salah satu ngikutin tujuan yang satunya, bisa juga negosiasi gitu kan. Tapi intinya memang harus ada satu tujuan yang dicapai, mau seperti apa dan bagaimananya gitu. Nah, kalau dari dua sejoli ini, tujuan hidupnya dalam berpacaran apakah sudah ada atau bagaimana? Ya. waktu flashback waktu masih Ya. pacaran. Waktu pacaran. Nah, sebenarnya kami kami bertemu dalam posisi sebenarnya kan kita kenal udah lama. Ya, kenalnya udah lama, tapi kita tidak pernah menjalani fase pacaran, mungkin kita bilang singkat sekali. Singkatnya karena kita ketemu dalam posisi yang sudah sama-sama punya satu tujuan bersama. Tujuannya untuk apa? Untuk menikah. Jadi saya punya keinginan itu, dia punya keinginan itu, kita ketemu. Nah, akhirnya jadi pacaran kita sudah bukan pacaran seperti yang kalau anak sekarang kan naksir-naksiran, PDKT-an, katakan bucin-bucinan, katakan begitu. Terus kemudian dari situ baru pacaran. Nah, kalau kita memang sudah memutuskan dulu nih kita mau menikah, nah setelah itu baru kita masuk ke fase pacaran untuk lebih mengenal satu sama lain sebelum sampai nanti kita komitmen pernikahan. Gitu kira-kira. Nambahin? Bijen oh ya bijen. Harus mendengar suaranya ini dari pihak Ya wanita. emang sama ya. sudah memutuskan, sudah pada satu titik bahwa ya aku butuh suami. Dalam hidup ini aku butuh suami, enggak pacaran-pacaran yang enggak menentu. Nah, di titik lain bahwa Billy juga ngomong ya saya butuh seorang istri.
Nah kita doa, kita temenan ya, kita teman-teman dekat, saling curhat, sahabat lah bisa dibilang begitu. Akhirnya kita doa dan kita dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa dia buat saya buat dia, dan kita akhirnya jalan. Ya Pak ya. Berarti dalam hubungannya Bapak Billy dan Ibu Yeni ini belum pernah pacaran, cuman ya sahabat, serius, menikah gitu ya? Ya bisa dibilang begitu. Jadi kita temenan aja nih, temenan aja. Jadi karena kita temenan udah lama ya, Temenan berapa udah tahun lama. ya? Dari tahun 99. 99 kita ketemu nikah. ya gitu-gitu deh. Iya. Saya main ke Malang atau lagi tugas-tugas dekat-dekat sini ketemu, habis itu udah selesai. Jadi nggak pernah yang benar-benar yang intens, yang benar-benar apa namanya yang mendekati dan segala macam, enggak gitu. Nah baru setelah kita punya apa namanya punya keinginan untuk serius, punya maksudnya apa namanya Pribadi masing-masing masing-masing, pribadi ya. masing-masing gitu ya, untuk nggak mau pacaran nih, maunya seriusan nih dan segala macam. Nah itu baru kita ketemu dalam level itu. Nah kita kemudian memutuskan ya udah kita sama-sama, kita minta konfirmasi gitu, oke, baru kita jalanin masa pacaran cuma berapa bulan lah sebelum pernikahan gitu. Gitu kira-kira. Berarti ngerti satu sama lain dulu. Dibilang ngerti juga enggak sih? Enggak. Dibilang ngerti banget enggak. Bahkan setelah hampir tahun ini berapa, 17 tahun ya, 17 tahun menikah, saya nggak bisa katakan, atau dia juga saya yakin nggak akan mungkin mengatakan bahwa kita 100% ngerti pasangan kita, karena kita ongoing terus kan, ya nggak, kita Belajar progress terus. terus, belajar terus. Tapi kita semakin memahami, ya Iya. semakin memahami. Dulunya kita cuma taunya senang-senang aja, dulunya cuma tahu oh dia senang begini, dia permukaan. Tapi setelah kita menikah, yang permukaan itu makin lama makin dalam kan, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. 100% Enggak. Belum. dan saya yakin tidak ada satu pasangan pun di dunia ini yang 100% mengenali betul-betul pasangannya. Nggak ada. Event itu udah lama ya. Event itu sudah lama, lebih lama dari kita misalnya, katakan begitu. 40 tahun, 50 tahun mereka tetap berproses untuk Berproses. beradaptasi. Betul, begitu. Tadi kan ngomongin masalah pacaran ya. Ngomongin pacaran, ngomongin PDKT dong. Ya. Bener nggak? Flashback ke sebelumnya. Semangat bridging ini. Nah ini ada pertanyaan, sebelum pacaran atau fase PDKT itu apa yang perlu dipersiapkan ya? Pacaran ada PDKT-nya. Yang perlu dipersiapkan maksudnya apa nih? Biar clear dulu yang perlu dipersiapkan. Semisal apa ya, kayak persiapan mental mungkin kalau ditolak. Nah, ini gini. Kita harus ngerti dulu nih ya, kita harus ngerti dulu ya. Namanya pacaran, ya, namanya pacaran itu proses apa? Pengenalan. Pengenalan. Setuju ya? Ya, setuju. Oke. Kalau namanya proses pengenalan, berarti bisa jadi bisa enggak. Iya dong. Betul ya? Betul. Nah, kalau kita tahu bisa jadi bisa enggak, seharusnya kita nggak boleh sakit hati. Oke. Nggak mungkin nggak sakit hati. Dalam hubungan pasti ada sakit Pasti hati. ada sakit hati dong, ya kan? Misalnya nih kita udah menggebu-gebu nih PDKT, lo beliin ini kan modal dong namanya kan, ya nggak? Benar. Modal ngajakin makan, modal keluar dan semua segala macam. Tiba-tiba ditolak. Terus gara-gara ditolak, lalu kita apa namanya mengeluarkan segala macam makian dan segala macam, itu berarti kita nggak siap untuk berpacaran. Karena berpacaran sebenarnya paketnya itu ada dua, entah kamu diterima, entah kamu ditolak. Dan dua-dua ini berjalan bersamaan, ya kan? Nah jadi kita harus siap dalam berpacaran, itu harus siap bahwa anytime kita tidak menemukan kecocokan, saya nggak bisa mempertahankan. Jangan mempertahankan sebuah hubungan hanya gara-gara masalah saya udah lama banget kenalan sama orang ini, deket sama orang ini, pokoknya udah dia banget deh yang paling ngertiin saya. Pret, Nggak ada di dunia ini yang nggak ada yang kayak begitu. Yang kita pegang biasanya adalah namanya memori. Biasanya saya hari-hari ini jalan sama dia nih, tiba-tiba kok sekarang sendirian, lihat truk gandengan udah langsung nangis-nangis kan. Iya kan? Benar. Lihat kambing jalan beriringan udah nangis-nangis, katakan begitu, teringat mantan dan segala macam. Namanya kalau kita mau pacaran berarti kita harus siap untuk memberi dan kita juga harus siap untuk Ditolak. disakiti Ya. gitu. Bahas tentang konflik ini. Apakah pernah dalam hubungan itu pernah konflik yang sampai berpikiran kayak aduh nggak bakal nih aku sama dia, nggak bakal nih sama dia gitu. Jadi dalam apa nih? Pacaran apa dalam pernikahan? Dalam pacaran boleh,
pernikahan juga boleh. Tapi karena ini konteksnya ke pacaran, mungkin dalam pacaran. Dalam pacaran. Kalau karena kita sangat singkat sekali ya konflik-konfliknya mungkin nggak terlalu ya kayaknya. Karena kita udah fokusnya nikah. Karena kita ya ini bukan mau sok rohani ya, tapi ini mungkin setiap orang beda-beda ya perjalanan percintaannya. Tapi kalau kami, karena kami memang dapat confirm dari Tuhan sebelum memulai hubungan, kita kan doa dulu ya, doa puasa dan kita diyakinkan bahwa satu sama lain kita ini dijadiin Tuhan, ya fokusnya ke nikah. Apa bertengkar? Enggak juga ya. Bertengkar pasti ada lah, Iya, katakan begitu ya. beda Kalau kita pendapat. ngomong. Makanya memang agak sulit kalau kita harus ngomong pacaran dari sisi pengalaman kita, karena sebenarnya kita mau ngomong kita nggak punya pengalaman yang model anak-anak yang sekarang nih, katakan yang ada PDKT-nya lah, ada ser-serannya lah dan segala macam. Tapi kan ser-seran juga. Ser-serannya dong, ada, sama tapi api. maksudnya beda ininya, beda apa namanya? Level. Levelnya udah beda, katakan begitu. Justru kita lebih punya pengalaman pacaran dengan orang lain, katakan begitu, daripada dengan pasangan kita, karena memang kita lebih pada waktu itu kondisinya memang kita ya sibuk dengan yang lain. Nah setelah kita selesai semua dengan yang lain-lain dan kita ngerasa bahwa ya ngapain sih kayak begini-beginian, ngapain sih hidup kita kayak begini. Nah kita mulai berpikir untuk ya saya serius. Jadi kita pacaran bukan pacaran lalu pikir serius, kita serius dulu baru pacaran. Nah jadi memang kita udah punya tujuan yang jelas. jadi konteksnya agak beda nih ya, gitu ya. Kalau orang lain kan pacaran, habis itu status. baru serius naikin status, legalkan status, betul Ya. nggak gitu kan? Nah kalau kita enggak, kita udah mikir bahwa saya mau serius nih. Jadi pacaran saya untuk ini, gitu. Nah karena itu kita serius. Jadi kita baru berpacaran. Nah, kalau pengalaman bucin-bucinan, PDKT-PDKT-an nggak enak ngomongnya di sini karena dengan yang lain bukan. Beda cerita katakan begitu. Gitu ya maksudnya ya. Karena itu tadi settingannya seperti itu. Beda level. Nah tadi kan katanya ini tuh punya satu tujuan yang sering berdoa, doa puasa. Kita tuh pengen tahu gimana sih cara tahu itu jodoh dari Tuhan atau bukan gitu. Oh, oke. Ada prinsip dasar yang harus dipahami. Ya, prinsip dasar yang nggak boleh dilanggar. Oke, prinsip dasarnya tuh begini. Ini nanti dari sini berkembang ya. Jadi, tapi ini dasarnya dulu. Dasar yang pertama adalah harus antara laki dengan perempuan, harus beda jenis. Jadi nggak boleh dong. iya, pokoknya kalau sesama jenis nggak perlu Walaupun sudah diuji. walaupun sudah operasi nggak Walaupun boleh. udah operasi. Jadi ini benar-benar laki-laki yang dari lahir, Pure. perempuan yang dari lahir. Nah, harus dari lahir. Nggak setengah jalan. Tulen. Nggak tiba-tiba setengah jalan, tiba-tiba ganti ya katakan begitu. Nah, kita nggak terima yang kayak begitu. Yang benar itu jodoh yang dari Tuhan itu harus beda jenis. Ya. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi kalau kita sudah beda jenis, kalau sudah sesama jenis, ya sudah sesama jenis nih ya, nggak perlu nanya lagi, nggak perlu ngecek lagi, bener nggak dari Tuhan, udah pasti salah aja. Oke, itu prinsip yang pertama. Iya. Prinsip yang kedua harus satu iman. Seiman. Harus seiman ya. Imannya pun juga bukan iman A, iman B, iman C. Imannya itu harus iman di dalam Yesus Kristus. Oke. Oke. Nah, kalau tidak satu iman, nggak usah dicek, nggak usah diuji, Pasti. pasti bukan dari Tuhan. Pasti. Nah, memang ada kasus-kasus khusus. Orang tua kita misalnya berbeda agama dan lain sebagainya. Kok itu bisa sih? Ada kasus khusus. Tapi kasus khusus nggak bisa dijadikan umum. Nggak bisa semuanya dipakai ke semua orang, nggak bisa kayak begituan. Kasus khusus itu harus benar-benar dapat konfirmasi yang clear banget. Kalau enggak, nanti kita bisa repot. Jadi itu prinsip dasarnya itu dua ini yang harus kita pegang nih. Yang pertama, kamu harus yakin bahwa ini bukan alamat cinta kita ini bukan kepada orang yang salah. Yaitu apa? Yang harus beda jenis dengan kita. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Sekarang ini kan LGBT dan segala macam nggak bisa aja. Itu tidak dalam konteks hubungan yang sehat dalam Alkitab. Iya. Oke. Nah yang kedua harus dipastikan satu iman. Nah kalau sudah jelas beda iman, jangan nanya sama Tuhan lah. Tuhan dia jodohku atau bukan? Udah pasti bukan kan begitu. Udah pasti bukan. Belum masalah ya. Aku loh. Bahkan nih kalau kita mau dalami lebih lanjut gitu ya. Seiman pun juga itu tuh perlu kita cek benar-benar. Ya. Seberapa komitmennya dia, selevel kecintaannya kepada sama Tuhan dan segala macam. Karena
hubungan pacaran dengan hubungan pernikahan itu dua hal yang berbeda. Beda banget. Nah itu dengarkan Pak. Ya, dua hal yang berbeda. Ini kita ngomongkan. Didengarkan. Lagi zaman pacaran, kelemahan dia dengan mudah saya tolerir. Kenapa? Pacaran. Betul nggak? Betul. Masih bucin kamu. Masih bucin kamu, masih oh ya, makanya kalau orang bilang pacaran, oh saya udah ngerti dia, saya udah kenal dia, itu omong Enggak. kosong. Bohong gitu. Itu bohong. Bukan saya bilang bahwa itu nggak benar ya, tetapi apa yang muncul pada saat pacaran, nanti pada saat konteks dalam pernikahan Beda. itu bisa 180 derajat bedanya. Sama-sama nih masalahnya nih katakan, sama-sama masalah waktu di pacaran diketemuin, waktu di dalam nikahan diketemuin lagi, reaksinya bisa beda. Jelas ya? Nah itu panjang tuh ceritanya nanti kalau kita cerita panjang. Tapi intinya bahwa kita harus hati-hati sekali bahwa dalam pacaran itu tidak semua halnya itu yang kita ngelihat itu benar-benar clear gitu, katakan begitu. Karena apa? Karena mata kita masih dibutakan. Begitu nanti kita sudah masuk ke dalam pernikahan, kita sudah hidup dengan dia, baru tuh yang kamu tadi ngomong gitu kan. Ini siapa sih sebelah saya kata Langsung beda. langsung beda gitu. Benar, tapi itu kejadian banyak hal dalam banyak rumah tangga yang kita yang orang curhat sama kita, kita konseling dan segala macam, banyak mereka ngomong seperti itu. Betul ya? Mereka ngomong zaman pacaran dulu rasanya hal itu udah muncul. Tapi kok bisa diterima? Ya itulah Pak, cinta itu. Ya kan? Tapi begitu dalam pernikahan, kemana cinta itu? Jelas ya. Nah ini yang sering terjadi perbedaan antara pacaran dengan pernikahan. Jadi yang di dalam pacaran bisa kelihatan baik, belum tentu nanti dalam pernikahan ini tetap baik. Iya. Mudah-mudahan tetap baik. Amin. Kan tadi ngomongin tentang apa? Hitungannya red flag ya. Misal apa kalau aslinya itu sudah kelihatan di pacaran. Iya. Ya. Nah, kan ngomongin red flag. Misal mau meneruskan ke pernikahan, tapi di masa pacaran ini sudah ketahuan semisal waduh dia tukang selingkuh gitu. Terus waktu pacaran itu kita memaafkan, memaafkan. Nah, semisal kita sudah tahu red flag ini, cara supaya kita tahu itu apa bisa dilanjutkan apa tidak itu gimana? Oke. Tadi kan kita bilang dalam pacaran itu kita berusaha untuk saling mengenal satu sama lain. Setuju ya? Misalnya kamu dengan Mbak Esther pacaran nih, misalnya nih ya, Misalnya lo ya. Ya, misalnya lo ya. Bisa lo ya. Bisa lo ya. Jangan diviralkan. Tapi intinya misalnya gitu, karena pacaran, kamu berusaha ngenalin Esther berusaha ngenalin kamu, betul nggak? Nah, di dalam perjalanan tadi kamu bilang, kok dia begini sih? Nah, itu yang kita tidak boleh tidak boleh tutup mata. Jadi kita harus peka. Kita jalin hubungan. Kalau saya nggak ngerasa nyaman, saya langsung jaga jarak. Ngerti maksudnya kan? Ya, saya dekat sama dia nih pertama, kenal dan segala macam. Kalau saya ngerasa tidak nyaman, saya langsung berubah cara saya. Caranya berubah apa? Saya hanya izinkan dia masuk sampai titik tertentu. Udah. Gak lebih. Saya nggak izinkan dia masuk lebih dalam lagi. Kenapa? Nggak mau saya. Kenapa? Nggak nyaman saya dengan dia. Jelas maksudnya. Nah, jadi kita sudah blok di situ. Nah, kalau terlanjur gimana? Terus pacaran nih, terus ngomong I love you nih. Ya nggak? Terus tukar-tukar kadoan nih, katakan begitu kan? Bahkan keluarganya udah kenal nih. Keluarganya udah saling kenal nih, gimana segala macam. Nah, sekali lagi yang saya bilang, tujuanmu pacaran apa? Kalau tujuanmu pacaran hanya untuk tanda kutip status supaya ada di Instagramnya nggak kosong, katakan begitu ya, supaya kelihatan oh ada yang ngapelin setiap Sabtu. Kalau Valentine bisa Valentine itu bisa love-lovean, katakan begitu. Terus kalau ngomong gombal-gombalan jelas, katakan begitu kan. Nah intinya kalau hanya sebatas itu, ya itu berarti cuma main-main. Kalau main-main jangan serius. Jelas ya. Tapi kalau kalian serius, pasang mata, pasang telinga, pasang hati. Dia sering selingkuh, misalnya pernah selingkuh katakan, itu selalu satu tanda. Mungkin Tuhan tunjukkan itu. Supaya Suka kamu selingkuh. lanjut. Lalu apakah semua orang yang selingkuh nggak boleh kita pacarin? Ya nggak gitu juga.
tapi nggak bisa kita abaikan dong. Ya nggak? Ya. Kalau dia pernah selingkuh, ada kemungkinan dia akan selingkuh lagi nggak? Ada. Nah, lihat dulu dia selingkuh, lalu kemudian kita lihat kenapa dia selingkuh. Berapa lama dia melakukan hal tersebut? Bagaimana dengan keluarganya? Teman-temannya siapa? Dan lain sebagainya kita lihat semua. Kalau kita ngeliat ini semua mendukung, berat buat kita meneruskan hubungan. Kenapa? Ke depan pasti kita akan kecewa lagi. Jelas ya? Cowok nih, kasar perangainya. Ngomongnya kasar, ngancem dan segala macam. Itu kelihatannya di mana? Pada saat pacaran kan? Posesif katakan, ya nggak? Sangat memprotek, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, katakan begitu kan? Harus lapor 24 jam gitu, kayak Hansip kan, 2 kali 24 jam harus lapor gitu. Nah, saya nggak katakan bahwa posesif boleh nggak? Boleh saja dalam keadaan tertentu. Tetapi kita mesti ngelihat dulu, posesif ini karena dasarnya dia ingin menjaga kita, atau dia tidak percaya sama kita, atau dia punya contoh-contoh yang membuat luka hati. Cowok-cowok kasar misalnya kan, cowok-cowok kasar atau jangan cowok kasar ya, cewek-cewek juga kadang-kadang kan bisa kasar juga ya. Apa omongannya kasar dan semua segala macam. Timbang lagi, bener gak sih? Jadi makanya ketika pacaran itu kita nggak bisa hanya modal cuman, aduh orangnya kayaknya cool banget ya, katakan begitu. Orang ini kayaknya kalau saya ngeliat udah bergetar semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya kan? Gak bisa cuman begitu. Betul, kita tidak bisa menutup mata. Gak ada juga dong yang mau pacaran sama yang aneh-aneh katakan begitu kan, kita juga nggak mau kan, gitu kan. Ya nggak, kita maunya kan yang normal kan, yang bisa lihat, bisa dengar, masih hidup gitu kan. Iya. Ya kan. Nah, tapi intinya jangan memaksakan kehendak. Nah, kebanyakan kita maksa nih, maksa. Jadi dan ini banyak terjadi bukan hanya dalam konteks Kristen loh ya. Misalnya orang selalu bilang begini, ini artis, kita ngomong artis nih. Ada artis ganteng sama artis cantik, selalu dianggap pasangan ideal. Betul kan? Betul. Kenapa? Soalnya cocok, cantik sama ganteng gitulah. Cantik sama Covernya. ganteng. Covernya. Berarti mereka lihat hanya Fisiknya. luarnya, fisiknya saja. Mereka nggak lihat dalamnya seperti apa kan. Mereka nggak lihat kalau wanitanya ini penuh dengan luka. Kita nggak lihat juga kalau prianya ini juga seorang yang temperamental dan segala macam. Begitu mereka ketemu, mereka bilang jodoh Tuhan. Betul? Betul. Begitu mereka cerai, Jodoh dari apa? takdir Tuhan. Iya. Nah, pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Iya. Tuhan yang mana yang mempertemukan kita, dan Tuhan yang mana yang memisahkan kita? Kalau gitu nggak fair dong Tuhan. Terus tiba-tiba Tuhan putusin, Tuhan kasih yang lain lagi, enak banget. Ya enggak? Iya. Nah, saya mau katakan Tuhan kekristenan nggak gitu. Tuhan kekristenan yang mempertemukan dan pisahnya sampai maut memisahkan. Itu Tuhan kekristenan. Nggak ada yang tengah-tengah jalan, iya ya ternyata saya salah ya, ganti. Nggak ada kayak begini. Tuhan kita udah sekali dia memberkati sampai ending, sampai mati, itu akan dia berkati. Apapun alasannya. Nah, karena itu kita nggak bisa main-main. Kalau kalian mau bener, pacaran yang benar. Nah, saya biasanya suka memberikan, untuk kami berdua memberikan nasihat biasanya, kalau mau pacaran, boleh nggak? Boleh. Buat anak kami kita ajarkan begitu. Mau pacaran boleh nggak? Boleh. Kapan? Mau nikah. Karena kalau sekarang kita pacaran, yang ada kita main-main. Karena masih lama. Ya nggak, sekarang remaja-remaja nih baru SMP, SMA udah bucin-bucin gitu kan, ya kan. Tujuannya apa? Having fun kok, betul nggak? Jujur aja deh, having fun kan. Jujur loh, supaya saya bisa sama-sama kayak truk gandengan gitu kan begitu. Katanya supaya nggak galau. Supaya nggak galau. Nggak tersakiti. Nah, jadi itu kira-kira. Terus sama satu lagi, biasanya anak muda itu susah untuk terima ini. Kalau mereka lagi jatuh cinta, itu mereka sakit. Jatuh cinta. Kalau kamu jatuh, pasti sakit. Iya. Nah, anak-anak muda itu kalau kalian jatuh cinta, kalau sedang jatuh cinta, harus tahu bahwa dirinya sakit. Dan kalau orang sakit nggak bisa mengobati dirinya sendiri. Kadang kita butuh masukan dari orang tua, dari teman, dari siapapun yang mengingatkan bahwa yang kamu bucinin itu, ini orangnya begini. Mungkin itu dari Tuhan. Nah, anak muda itu kan cenderung tutup mata. Kalau sudah jatuh cinta, tutup mata, tutup telinga, nggak mau dengar siapa-siapa.
pokoknya aku sama ini, padahal Tuhan itu akan memberi peringatan tuh bisa lewat orang tua, lewat temen, lewat ya siapapun di sekitar, dan lewat peristiwa-peristiwa mungkin seperti yang diomongin Mas Elan tadi. Jadi kalau saya selalu ngomong ke anak muda, kamu jatuh cinta itu kamu sakit, kamu sakit, kamu butuh pertolongan. Pertolongan dari siapa? Ya nasihat, masukan dari orang-orang sekitar, terlebih lagi dari orang tua. Jangan jangan meremehkan kalau orang tua itu nggak setuju. Karena biar bagaimanapun orang tua itu ngerti karakter anakku ini bagaimana, pasnya sama orang yang bagaimana. Anaknya nggak pernah kerja, terus dapat pacar dan mau dinikahin orang yang keluarganya pekerja keras, dari pagi sampai malam bekerja terus. Ya pasti orang tua yang sisi sini akan ngerasa oh ini gak cocok ini. Betul. Ya banyak hal, kasus-kasus juga begitu ya. Kepekaan lagi yang lain yang perlu untuk dimiliki dalam pacaran itu adalah begini. Orang kalau kita kan gini ya, kita membedakan dulu hubungannya. Ada hubungan pertemanan biasa, ada sahabat, ada pacaran. Ada itu hubungan tanpa status. Itu di luar. Teman HTS kita buang dari sini ya. HTS kita buang dari sini. Tapi yang jelas kita bilang ada teman biasa. Teman biasa kan banyak-banyak ini gak pakai hati bener-bener kan. Ya kita ketemu cocokan aja, katakan saya senang bergaul dengan dia dan lain sebagainya. Betul? Ada namanya sahabat yang lebih dari teman. Yes. Tapi juga ini gak pakai hati. Ya enggak? Sahabatan. Kita bisa ngomong apa aja tapi gak ada sir-sirannya. Kenapa? Ini saya udah kenalin dari kecil misalnya dan lain sebagainya. Tapi ada yang pacaran. Jelas ya. Nah, pacaran itu ibaratnya kita udah main hati nih. Ada unsur tanda kutip cinta-cintaannya yang masuk di dalamnya. Betul nggak? Nah, oke. Sekarang pertanyaan. Jadi kita bahas dalam level pacaran ini sekarang. Dalam level pacaran, kamu Elan, kamu memperhatikan pacarmu nggak? Bagaimana Mas Elan? Dia memperhatikan. Kamu memperhatikan pacarnya. Mbak Esther juga pasti begitu kan, memperhatikan pacarnya. Nah, sebaliknya, pacarnya memperhatikan kamu juga nggak? Timbal baliknya begitu kan. Sekarang pertanyaan saya begini. Kalau orang tidak pernah memperhatikan dirinya dia sendiri, tidak memperhatikan keluarganya, kok bisa dia memperhatikan orang lain? Nangkep logikanya? Kalau saya nggak pernah tanggung jawab dengan diri saya sendiri, dengan kewajiban saya sendiri, kok bisa saya bertanggung jawab sama hidupnya orang? Nangkep maksudnya ya? Saya di rumah saya anak-anaknya nih, semau-maunya nih, katakan begitu. Begitu giliran pacaran, lakukan semua segala macam. Banyak yang kayak gitu. Yang kayak begini. Nanti balik lagi happy. Ya kan? Nanti begitu balik ke rumah, dia lupa dengan siapa-siapa. Dia jadi individu yang berbeda. Nah, kalau kayak begini-begini, ini juga perlu diwaspadai. Orang yang nggak tertib, orang yang semaunya, orang yang nggak disiplin, orang yang nggak bisa pegang janji, ya, ini nih patut dicurigai nih. Kalau dia nggak bisa ini, terus dia mau janji sama pasangannya dia, nggak mungkin. Dia mau pegang komitmennya dia, nggak mungkin. Karena pernikahan itu komitmen loh. Betul. Enak nggak enak. Sekarang suka nggak suka. Kamu memperhatikan orang. Kamu punya hobi nih, hobi main bola nih. Lagi mau main bola, tiba-tiba pacar bilang, datang dong, saya lagi butuh kamu. Apa yang kita lakukan? Ntar ya, abis main bola, tinggal. Ada sacrifice yang harus kita kerjakan kan? Pengorbanan yang harus kita kerjakan di situ. Nah, ketika ini semua dirangkum jadi satu, akibatnya apa? Gak bisa sembarangan kita menjalin hubungan. Kepekaan kita harus benar-benar tinggi. Walaupun ibaratnya nih saya suka dia suka nih, udah bener-bener deh katakan, kita udah sampai ubun-ubun katakan cintanya. Tapi tetap kalau kita tidak ngerasa, kalau kita ngeliat ada beberapa tanda-tanda yang mencurigakan, lebih baik selesaikan. Jangan kita maksa. Jangan kita maksakan kehendak kita. Kebanyakan kegagalan pernikahan kenapa? Karena kita memaksakan kehendak kita. Kita minta Tuhan restuin sesuatu yang bukan dia restuin. Nah, jadi pacaran penting nggak? Mau dibilang penting juga enggak, mau dibilang nggak penting, ya penting juga. Tapi nggak pun nggak masalah gitu. Jelas ya. Yang penting kita mengenali pasangan kita, kita berusaha mengenali pasangan kita. Gitu. Oke? Ada lagi? Masalah ini banyak perkumpulannya sama doi. Waduh, ngeri bos.
pertanyaan dari teman atau berdasarkan pengalaman pribadi? Ini kayaknya kesaksian pribadi kayaknya Iya, ini. pengalaman. Dua ya. Curhatan pribadi. Curhatan pribadi. Curhatan pribadi dan tampungan masyarakat. Oke. Yang paling banyak orang sering nanya sama kita itu biasanya gimana sih cara memilih pasangan yang baik. Tadi kan kita udah jelasin ya prinsipnya gitu ya. Nah, prinsip yang lain lagi adalah kamu harus peka aja. Kita harus punya kepekaan. Ya enggak? Tapi kepekaan itu harus kepekaan yang benar. Nah, kamu bisa peka kalau kamu dekat sama Tuhan. Iya dong. Iya. Kamu mau tahu dia ini jodoh buat kita atau enggak? Yang menentukan jodoh itu siapa? Tuhan. Tuhan kan? Iya. Nah, berarti kamu harus lebih sering nanya sama siapa? Tuhan. Bukan nanya sama apa namanya horoskop, Bintang. Sedia. bukan nanya sama zodiak, bukan nanya sama yang lain-lain. Iya. Bukan Nanya hanya sama diri kita sendiri. Jangan nanya sama diri kita sendiri, ya kan? Itu yang pertama. Nah, terus kemudian yang gini, yang juga jadi yang kesalahan berikutnya adalah kita tidak punya standar. Yes, itu yang selalu nanti jatuhnya ojo terlalu pilih-pilih loh. Kita harus milih kok buat masa depan kita. Yang terbaik. Yang terbaik itu betul. Nah, tetapi standarnya harus yang benar. Jangan kamu bikin standar yang bisa memenuhi Tuhan Yesus. Ya nggak mungkin kamu dapat. Spek nabi. Sempurna nggak bisa. Ya enggak? Kita tidak mencari orang sempurna. Yes. Karena kalau kita dapat orang sempurna, yang nggak sempurna itu kita. Iya. Jelas ya? Tapi yang kita cari adalah apa? Kita harus cari orang-orang yang mau sama-sama bertumbuh dengan kita. Itu yang penting. Ya enggak? Artinya gimana? Kalau sekarang kamu pacaran, nah saya ngecek kamu. Ceknya gini. Kalau gara-gara pacaran, kamu semakin membangkang orang tua, berarti pacaranmu nggak benar. Kalau gara-gara kamu pacaran, kamu ninggalin Tuhan, malas pelayanan, nggak mau deket sama berarti nggak Tuhan, benar. berarti nggak benar pacaran. Berarti sederhananya dia bukan dari Tuhan. Ya, karena orang yang dari Tuhan itu akan membawa kita semakin dekat. sama Betul. Tuhan. Nah jadi itu kamu harus ngecek. Kayak gini-gini harus dicek gitu kan. Kalau kita ngeliat loh kok gara-gara saya pacaran dengan dia, saya berantem terus nih sama orang tua saya. Bahkan bukan cuma orang tua, sampai anjing saya pun nggak suka sama saya. Anjing lo ya. Nah kalau udah kayak begitu, itu salah satu sign yang kita harus pahami bahwa oh mungkin ini bukan dari Tuhan. Gumulin lagi, tanya lagi, kenapa Tuhan? Ya. Nah saya kasih tipsnya, doanya kalau kita putus sama dia, jangan menangisi mantan. Tapi doalah yang terbaik pasti akan Tuhan berikan setelah itu. Amin. Gitu. Jadi kita punya pengharapan, nggak doanya doa nangisin mantan. Nangisin mantan perlu 2 hari cukup. Ya, 2 hari cukup Masalah ya. nangisin mantan. Seminggu jangan. 2 hari cukup nangisin mantan. Habis itu mantan berseliweran depan kita, biarin aja wis mantan. Kok. Ada yang lebih baik yang akan Tuhan berikan. Nah, kalaupun ternyata mantan itu balik, ya nggak kenapa-kenapa kan? Kita terbuka nggak? Terbuka. Terbuka. Kalau bisa sih kembali ya Tuhan. Masalah banget itu wes. Bercanda teman-teman. Jangan sibuk dengan mantan. Ya, jangan sibuk dengan mantan. Kalau kita nggak bisa move on dari mantan kita, ya kita susah nanti untuk move on lagi dengan hal-hal yang lain, kita akan susah. Nanti kita lupa, kita cuma lihat ke belakang, terus padahal yang di depan kita Tuhan udah sediakan yang jauh lebih baik. Yes. Kehilangan kita, rugi kita. Jelas ya? Oke. Jadi kalau yang sudah lepas sudah tinggalin. Yang sudah lepas. Artinya kita bisa bilang bahwa mungkin memang dia bukan dari Tuhan. Ya nggak masalah. Tapi pasti yang akan diberikan Tuhan jauh lebih baik dari dia. Iya. Gitu. Anu bertanya Hmm. lagi. Semisal waktu PDKT itu kita punya masalah kepercayaan, trust issue. Trust issue sama pasangan kita kan? Sama yang di PDKT itu. Mungkin Oh, kan diri kalau sendiri. trust issue kan diri sendiri. Oh, Mungkin diri sendiri. mungkin pernah dikecewakan atau seperti apa. Oke. Nah itu apa? Gimana ya nanya? Kita harus memperbaiki diri dulu atau Oh iya. tetap pacaran tuh? Nggak, sederhananya gini, jangan pacaran kalau kamu lagi masih dalam kondisi yang luka. Betul. Jangan Sama pacaran. luka Karena kalau itu. kamu masih luka, kamu akan melukai orang lain. Yes. Jelas ya? Oke. Jadi kalau kamu masih luka, jangan pacaran. Kenapa? Efeknya pasti nggak beres aja. Kamu milihnya sembarangan, kamu mutusinnya sembarangan, dan yang lebih repot lagi, kamu akan melukai dia. Misalnya nih, seorang laki-laki pacaran sama cewek, terus ceweknya ini misalnya ninggalin si cowoknya terluka kan. Nah, dia kemudian akan cari orang lain, kemudian dia akan habisi orang ini, kemudian dia tinggal.
pelampiasan. Pelampiasan itu. Kayaknya ngerti Iya. banget nih kayaknya. Kak, teman-teman. Nah, tapi itu benar Sering karena itu terjadi. prinsipnya adalah jangan berpacaran atau jangan menaikkan hubungan pada saat kondisi kita Masih masih terluka. terluka, masih rapuh, masih apa ya, masih mudah patah dan lain sebagainya. Jangan begitu. Karena pasti keputusan kita semuanya serba buruk. Kita nggak pede nih, kita sendiri nggak pede nih. Terus ada orang deketin kita senang nggak? Senang dong. Senang. Kita berbunga-bunga dong. Iya. Ya nggak, kita meluap-luap dong, kita semangat dong. Dia ngomong apapun kita iyakan. Padahal kita lagi nggak pede. Terus kita iyain aja. Ternyata dia menghancurkan hidupnya kita. Jadilah toxic relationship. Kenapa? Karena kita lagi nggak pede. Nah karena itu kalau mau pacaran harus benar-benar kita dalam posisi yang prima, yang fit, yang kita sudah beres, kita dewasa, kita nggak gimana-gimana, dan kita sudah logiknya tuh sudah jelas. Nah itulah pacaran itu hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Waktu ngomong dewasa bukan hanya bicara Umur. fisik, bukan bicara umur, tapi dewasa atau matang secara mental, pikirannya, spiritualnya dia. Kalau hubungan dia benar sama Tuhan, kalau dia hubungan dia dengan dirinya dia sendiri, dia punya confidence, nggak apa-apa. Saya cuma punya 2 talenta, orang lain mau 5 mau 10 nggak ada masalah, tapi saya cuma dikasih 2 talenta sama Tuhan. Saya pakai dengan semaksimal mungkin, saya percaya diri dengan ini. Lebih bagus. Kenapa? Dia punya filter. Dia tidak terganggu oleh apa-apa kata orang. Jelas ya. Nah makanya sekali lagi, kalau kita lagi luka, kita lagi nggak confidence, kita lagi ragu, kita lagi gimana, jangan ngambil keputusan, jangan mau iya aja. Gitu. Mending temenan aja deh, temenan baik aja. Sampai kita Sampai Fit. kita pulih fit. Dan jangan jadikan pelampiasan dia untuk memulihkan kita. Karena yang bisa memulihkan kita cuma Tuhan, bukan pasangan kita. Justru pasangan kita mungkin jadi potensi orang yang paling menyakiti kita. Kamu nggak akan sakit sama orang yang ketemu di tengah jalan, ya kan? Tapi kamu akan sakit sekali kalau misalnya pacar ngomong, wah kamu begini. Oh, kamu sakit hati banget. Artinya orang yang dekat itu paling punya potensi besar untuk menghancurkan hidupnya kita dibanding dengan orang yang jauh. Kerasa panas beneran. Sebenarnya nggak berat sih, sebenarnya nggak berat. Sehari-hari ya. Sebenarnya nggak berat. Yang berat itu kan karena kita selama ini mungkin berada di jalur yang keliru. Iya. Dan setelah kita ngeliat, oh ternyata harusnya begini, kita mau kembali ke sini kayaknya kok susah banget. kan udah terlanjur. Karena sudah terlanjur kita ada di jalur yang Salah. yang salah itu. Gak ada kata terlambat untuk kembali kan? Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita selalu mikirnya pacaran dulu. Iya. Gak mikir tujuannya mau apa ya? Satu, tujuannya apa, dan yang kedua harusnya kita mikirnya jangan pacaran dulu. Harusnya apa kita mikirnya? Dekat dulu sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan pasti deh, tenang aja, pasti. Tuhan kasih yang Pasti Tuhan kasih terbaik. yang terbaik. Itu masalah. Kok itu Mas Elan? Itu Mbak Esther, itu loh. Itulah saya. Itulah saya dengan Mas Elan. Nah, kami terjebak dalam cinta yang gak ada ujungnya. Cinta tak berujung. Ada lagi? Kalau aku sih yes. Kalau misalnya nih, saya kan ada punya teman. Jadi dalam hubungannya itu beda iman. Cuman kebanyakan itu kayak sudah berjalan lama nih ikut. Itu gimana menanggapinya? Nah banyak case-case yang kayak gini gitu kan, ngerasa bahwa tapi dia mau ikut kok, mau kok datang ke gereja, dia mau kok begini-begini segala macam. Iya lagi pacaran. Iya. Kalau nanti ini dinaikin statusnya jadi pernikahan, belum tentu dia masih mau begitu. Atau mungkin dia ikut tapi kita belum tahu hatinya benar nggak? Cuma ikut Hati. karena manusianya gitu. Ikut karena manusianya. Begitu gini yang harus dipahami adalah ada perbedaan pikiran antara pria dan wanita. Ya, ini kita sering ngomong di dalam pertemuan Pak Sudah, kita sering ngomong perbedaan besar antara pria dengan wanita. Seharusnya nih perempuan-perempuan tahu. Pria itu selalu berpikirnya kotak. Dan dia selalu orangnya target. Misalnya, saya deketin dia, begitu saya sudah dapet dia, selesai perjuangan saya. Saya ngerasa tidak perlu gimana-gimana lagi, kenapa? Kan udah dapet.
Jelas ya? Nikahin. Sementara bagi wanita, dia terus terkenang memori waktu dideketin. Waktu dulu kamu kok bisa begini? Nah, jadi begitu sudah dapat, tiba-tiba prianya berubah, katakan begitu. Nah, si wanita ini nuntut nih sesuatu yang sementara si pria bilang, kan udah nih, saya udah pacarnya kamu, katakan Iya. begitu. Ngerti maksudnya? Ngerti. Itu satu. Dan itu berlangsung terus. Setelah dia pacaran, naik ke pernikahan, dia pasti akan lakukan apa saja. Kenapa? Belum nikah. Yang laki. Yang laki loh ya, ini semua laki saya ngomong halnya sama, termasuk saya. Iya. Oke, jadi kalau kita belum dapat ini, ya saya akan bikin baik, saya akan bikin segala macam Supaya dapat. supaya saya dapat. Itulah pacaran penipuan. Tuh, dengerin, Mbak Esther harus hati-hati. Begitu saya Nikah sudah ini. dapat pacarnya, saya sudah dapat nikah dan segala macam, saya beda. Waktu saya awal nikah, dia sering ngomong, kamu cinta aku nggak sih? Ya kan? Iya. Wanita ngomong begitu. Kenapa? Karena bagi dia cinta itu harus terlihat nyata dalam kehidupan. Bagi saya, loh, kamu kan saya nikahin. Ya, berarti Itu dia kan cinta. saya cinta kamu. Itu nggak cukup. Jadi konflik-konflik kita di awal itu adalah karena dia ngerasa bahwa saya tidak memenuhi keinginan hati, artinya memenuhi hatinya, emosi hati, kebutuhan emosi tidak terpenuhi. Sementara saya dengan logikanya saya berpikir bahwa, loh, dari semua wanita yang saya kenal, kamu yang saya nikahin. Nah, kan itu kan kata-kata dewanya laki-laki kan. Semua orang saya kenal, tapi yang saya nikahin cuma iya. kamu, katakan begitu. Tapi bagi perempuan nggak cukup. Benar. Gitu. Nah. Butuh bukti, butuh kata-kata, tindakan. butuh segala macam. Itulah perbedaan antara pria dan dan wanita. Masih banyak sebenarnya. dan masih banyak lagi Kalau kita perbedaan-perbedaan mau lainnya belajar. yang akan kelihatan pada saat apa? Pada saat kita menikah. Enggak pada saat pacaran. Jadi pada saat pacaran yang baik-baik saja ini bisa jadi berubah 180 derajat ketika dia sudah memasuki jenjang pernikahan dan itu sudah terjadi. Dua pikiran langsung bercabang. Yang wanita berpikir, kemana laki-laki yang aku kenal waktu pacaran itu? Sementara yang pria kemudian berpikir bahwa, kan udah selesai, saya udah nikahin kamu. Selesai dong. perjuangannya, gitu. Pekerjaannya sudah selesai. Bagi perempuan enggak, ya kamu harus perhatikan tiap hari. Disinilah kamu harus konflik yang sering banyak muncul di Nah, dalam pernikahan. rumah tangga. Jadi jangan kira pacaran 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun itu nanti dalam pernikahan semua akan Pacaran lama tidak menjamin kita mengenal orang. Pacaran sebentar juga tidak menjamin kita mengenal orang. Tidak pacaran pun tidak ada jaminan. Iya. Betul. Jelas ya? Nah, tapi kalau kamu benar-benar pacaran bisa nggak? Silahkan saja. Tetapi sekali lagi, kalau pacaran itu hanya untuk status, ya itu berarti main-main. Kalau pacaran itu hanya untuk di medsos, berarti hanya untuk main-main. Tapi kalau pacaran mau benar, yuk sama-sama kita sediakan waktu, kita ngobrol. Kamu ingin masa depan gimana? Kamu ingin rumah tangga, kalau kita berumah tangga misalnya seperti apa? Jadi kita banyak ngomong-ngomong tentang itu. Kamu izinkan saya bekerja atau tidak? Pelayanan gimana dan segala macam. Dan itu diuji sepanjang perjalanan. Diuji. Cek orang tuanya setuju nggak? Oh, orang tua saya mah aman pak, setuju aja dia mah sama siapa aja mah seneng kata. Oke, kalau gitu kita cek sama yang lain-lain. Cek sama yang lain tuh sama siapa? Cek sama pembina-pembina rohani. Kenapa? Kamu nggak bisa dapat ini dari orang tuamu. Kamu harus ngecek dari mungkin pembina rohanimu yang bisa memberikan pandangan lain yang lebih berbeda. Terus gumulkan terus-menerus. Doakan terus-menerus. Artinya kita harus sampai pada titik di mana kita terbuka dengan opsinya Tuhan. Kalaupun tidak, kita harus terima. Kalaupun Tuhan bilang enggak, ya kita harus terima. Kenapa? Kadang kan enggak. Kita minta doa konfirmasi dari Tuhan, Tuhan bilang tidak lewat peristiwa-peristiwa, terus kita enggak, kita tak maafkan aja, tak maafkan. Betul. Nah, ingat sekali lagi prinsip dasarnya. Harus beda jenis dan harus seiman dalam Yesus Kristus. Di luar dua ini, ya itu nggak perlu dicek lagi. Ya, di luar ini nggak perlu dicek lagi. Oh, tapi dia sering ikut ke gereja, nggak perlu dicek, nggak perlu dicek. Jelas ya? Ya. Oke. Lega Mas. Aku sih ada pertanyaan Iya, dari pertanyaan pernyataannya Billy tadi itu. Berarti kita waktu pacaran itu harus terbuka berarti. Terbuka betul. Terbuka adalah kecuali hatinya. terbuka baju lo ya. Ah, Boleh itu. terbukanya hatinya kita terbuka, iya dong.
kamu kan mau pacaran, kamu mau kenalin dia kan? Kamu mau mengenalin dia berarti kamu harus jadi dirimu sendiri. Yes. Itu juga penting. Itu penting itu. Pacaran kamu tidak jadi orang lain. Iya. Hanya untuk menyenangkan pasangan. Hanya untuk salah itu. Kamu berusaha jadi A, jadi B, jadi C, kamu ya kamu. Dengan segala kelemahan kita. Kamu harus bisa jadi dirimu sendiri di depan pasanganmu. Yes, itu yang jarang. Kalau dia nggak terima, berarti bisa jadi bukan. Bukan dari Tuhan. Kalau kamu di depan teman-temanmu A, di depan pasanganmu B, aneh. Nafik. Gitu. Jadi harus terbuka dalam artian ya jadi dirimu sendiri. Dan capek loh menjalin hubungan kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Apalagi kamu dalam umpamanya pacaran 2 tahun, kamu menjadi pribadi yang berbeda. Terus nanti di dalam pernikahan kamu mau jadi dirimu sendiri dituntut sama pasanganmu. Loh, ini kan bukan kamu yang dulu. Kamu gini-gini. Nah, itu. Jadilah dirimu sendiri di dalam hubungan. Kalau jadi diri sendiri ya, Ya. misal saya malas, masa ya malas terus kan enggak tahu. Nah justru itu pertanyaan sekarang kan gini kan, kamu malas nih, Ah, terus kamu mau jalin hubungan dengan orang, berarti kan malasmu akan kelihatan kan? Berarti yang harus kamu rubah apa? malas. Malasmu dulu kamu rubah, Iya. baru kamu hubungan dengan orang. Iya. Oke. Jadi kamu belajar dimanapun untuk tidak malas, Itu termasuk yang di rumah. itu yang namanya dalam hubungan itu harus membuat kita semakin tajam, semakin bertumbuh. Yes. Kalau kamu malas, kamu berpacaran dengan orang, kamu tetap jadi malas, malah tambah malas gitu. Ya aneh itu. Iya. Membenahi diri sendiri lah gitu nih. Benahi diri Kapasitas. sendiri, tapi kita membenahi diri sendiri bukan demi pasangan. Supaya apa? Supaya kita, karena kan tadi udah bilang nih, supaya saya terbuka nih sama orang-orang lihat saya ini lebih enak. Gitu. Jadi terus improve diri kita, Oke? Oke. Sudah cukup, Pak? Sudah? Oke. Kok kayaknya berat. Kesan pesan untuk teman-teman mungkin yang menjalin pacaran dalam hubungan yang buruk atau bagaimana gitu mungkin. Oke. Sederhananya begini. Kita harus bisa menahan diri kita dalam segala hal. Ya, menahan diri kita untuk tidak dikuasai oleh cinta tanda kutip hawa nafsu. Dan berusaha juga untuk selalu peka dengan segala situasi yang ada. Ya. Kita tidak berusaha dikuasai dalam artian jangan gara-gara cinta kita melegalkan semuanya. Jangan gara-gara kita ngebet pengen pacaran supaya kelihatan sama seperti orang lain, siapapun yang ada di depan kita sikat. Tanpa ada pertimbangan, katakan begitu. Nah, itu yang kita harus jaga. Satu. Yang kedua, kalau kita masuk ke dalam sebuah hubungan yang sudah toksik, putuskan. Lu sakit dong, iya. Lebih baik kamu sakit hari ini daripada seumur hidup kamu sakit. Dan jangan salah loh, setiap toksik ini itu bawa racun dalam hidup kita. Dan ngeluarin racun itu gak sebentar. Kadang dibutuhkan bertahun-tahun untuk ngeluarin racun itu dari dalam hidupnya kita. Oke, terima kasih. Kok kayaknya Kayaknya dia setelah ini baru mikir salah pacaran kayaknya. Waduh. Masalah benar. Yang bisa saya ambil dari sini yaitu PDKT dulu sama diri sendiri, terus PDKT sama Tuhan, baru PDKT sama orang. yes. Tepuk tangan. Nah, itu 2 prinsip yang perlu diingat. Kita harus seiman dan lawan jenis. Ya, Iya. betul. Itu harus diingat ya teman-teman. Dan lawan jenisnya dari awal ya. Iya, Dari jangan awal, tengah. bukan operasi-operasi. Jangan tengah-tengah. Bisa. Sudah. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kali ini. Ini. Semoga menjadi berkat, menjadi Manfaat. manfaat hidayah. Jadi berkat Iya. dan bisa dilakukan. Jadi tips and trick buat Buat teman-teman. teman-teman yang menjalani hubungan. Terima kasih Bapak Billy dan Bu Yani sudah Sama. mampir di podcast kami. Sama-sama. Shalom, bye.